saya. Kali ini kita akan membahas tentang teori fungsionalis struktural. Teori ini adalah teori-teori awal, termasuk teori awal dalam antropologi setelah ada teori evolusi dan teori difusi. Bisa dibaca juga di bukunya Gunther Ningrat di Sejarah Teori Antropologi 1 yang jilid 1. Oke, kita akan mulai bahas. Pembahasan ini tidak akan terlalu detail. Silahkan Anda bisa baca di buku yang saya sebutkan tadi di Sejarah Teori Antropologi jilid 1. Penulisnya Gunther Ningrat. Oke, kita mulai teori fungsionalis struktural. Kita pelajari dulu tentang teori fungsionalisme dari seorang Malinowski. Malinowski dia lahir di Polandia. Ayahnya adalah seorang guru besar dalam ilmu sastra. Malinowski punya perhatian terhadap folklore sehingga dia banyak mempelajari bukunya dari Fraser. Salah satunya adalah The Golden Bough. Tentang ilmu gaib, dia juga sangat tertarik tentang itu. Akhirnya dia tertarik pada ilmu etnologi. Apa yang dikemukakan oleh si Malinowski? Nama lengkapnya adalah Bronisław Malinowski. Itu sedikit tentang cerita kehidupan awalnya. Singkat cerita, dia banyak diundang untuk memberi kuliah di berbagai universitas di Eropa dan Amerika antara 1926 sampai 36-an. Setelah Perang Dunia Kedua, dia menetap setelah Perang Dunia terjadi, dia menetap di Amerika. Baru di tahun 40-an, dia menjadi guru besar, Malinowski menjadi guru besar tamu tepatnya di Universitas Yale. Nah, fokus teorinya yang dikeluarkan adalah tentang fungsionalisme. Apa itu fungsionalisme? Kurang lebih konsep dasarnya adalah fungsi dari kebudayaan manusia, atau teori fungsionalisme ini akan menganalisa dari fungsi kebudayaan, atau dia sebut sebagai a functional theory of culture. Oke. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu tentang etnografi berintegrasi secara fungsional. Dia melakukan sebuah penelitian di sebelah tenggaranya Irian atau Papua Nugini sebelah tenggara. Dia meneliti di Kepulauan Trobriand. Karyanya dibukukan menjadi berjudul Argonauts of the Western Pacific. Nah, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah bagaimana sistem-sistem perdagangan, sistem-sistem yang terjadi di orang Trobriand yang kemudian dia analisa menjadi sebuah analisa kultural yang bisa menjelaskan apa hubungan antara barang yang dijual dengan pembelinya, bagaimana mereka melakukan sebuah sistem penjualan, bagaimana alat tukarnya, bagaimana sistem tawar-menawarnya, dan seperti apa nanti itu akan dihubungkan menjadi hubungannya dengan lingkungan. Seperti apa orang Trobriand melakukan itu semua yang berhubungan dengan lingkungan. Itu yang dilihat dalam fungsionalismenya Malinowski, bagaimana
sebuah perilaku aktivitas dari sebuah masyarakat yang dalam ini adalah orang Trobriand, kemudian dia relasikan dengan bagaimana fungsi tindakan itu dengan kehidupan kultural serta lingkungan alam. Malinowski menemukan dengan perahu-perahu kecil, orang-orang Trobriand itu melakukan sebuah perjalanan, yaitu untuk menyeberangi antar pulau. Kalau kita mau lihat bentuk dari bentuk geografisnya terutama kepulauan. Jadi jaraknya tidak 1-2 meter atau ratusan meter atau hanya kilometer, tapi yang dituliskan oleh Malinowski jarak antar pulau atau jarak yang ditempuh oleh orang Trobriand pada waktu itu dengan hanya perahu-perahu yang bercadik, ya perahu-perahu manual, bisa menyeberangi pulau-pulau yang jaraknya yang dituliskan oleh Malinowski adalah mil. Kurang lebih kepulauan Trobriand itu adalah gugusan pulau yang berada di tenggara sampai bagian timur Papua Nugini. Ya lebih tepat kalau kita nanti cari di Laut Solomon. Kepulauannya sekitar 40 luasnya ya, sekitar 40 km persegi. Pulau terbesarnya adalah Pulau Kiriwina. Totalnya sekitar ada 28 pulau dan yang berpenghuni adalah 22 pulau. Oke, dengan gambaran seperti itu, Malinowski menjelaskan bahwa dengan jarak yang tidak dekat, orang-orang Trobriand melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh, meskipun belum menggunakan kapal-kapal modern, masih menggunakan perahu-perahu kecil. Jadi penggambaran hasil penelitian Malinowski ini adalah dia menjelaskan tentang sebuah etnografi yang akhirnya dia mengeluarkan sebuah konsep teori yang dikenal dengan nama fungsionalisme. Ya salah satunya adalah di sini bagaimana orang-orang Trobriand melakukan sebuah perjalanan yang jaraknya ratusan mil dengan hanya menggunakan perahu kecil. Agenda utama atau perilaku aktivitas utama tujuan ketika orang-orang Trobriand melakukan perjalanan menyeberangi pulau atau berkunjung ke pulau lain itu adalah melakukan aktivitas jual beli, perdagangan. Nah, sistem perdagangan yang ditemukan adalah menggunakan sistem barter berupa berbagai macam bahan makanan, kerajinan, bisa juga alat perikanan, perkebunan, pokoknya yang dihasilkan oleh orang Trobriand itu dibawa. Karena kondisi geografisnya adalah kepulauan, akhirnya mereka melakukan sebuah perdagangan bukan di darat, tapi di pantai atau di wilayah-wilayah bagaimana dia bisa mendapatkan hasil lain dari orang lain, hasil pertanian, hasil perkebunan lain di tempat lain, sehingga dia harus tadi menyeberangi laut untuk berkunjung ke pulau lain dan lain-lain ya. Dari banyak benda yang diperjualbelikan, diperdagangkan dengan sistem barter tadi, ada orang Trobriand memiliki dua benda yang dianggap itu memiliki nilai jual yang lebih tinggi, yang dia sebut sebagai perhiasan, yaitu
namanya Sulafa dan Muali. Sulafa dan Muali ini adalah sebuah kerajinan yang ya hasil kreativitas, hasil kreasinya orang-orang Trobriand yang terbuat dari kerang. Sulafa itu itu adalah sebuah kalung yang terbuat dari kerang. Oke, Muali itu adalah gelang yang terbuat dari kerang. Nah, ini unik karena dianggap sebagai perhiasan yang mempunyai nilai lebih tinggi daripada barang lainnya. Kalung-kalung kerang ini diedarkan atau beredar searah jarum jam. Jadi ada semacam kesepakatan, konsensus, ada semacam norma kultural yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan secara dilakukan oleh orang-orang Trobriand tadi ketika ingin mengedarkan, ingin melakukan sebuah perdagangan dengan barter. Ketika barternya adalah barang-barang biasa, itu tidak memiliki syarat. Tapi ketika yang dihadirkan adalah sulafa atau kalung kerang, itu diedarkan atau beredar searah jarum jam. Jadi ketika pulaunya ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Begitu juga ketika yang diedarkan adalah gelang kerang, dia juga memiliki syarat atau kesepakatan yang diedarkan berlawanan arah jarum jam. Nah, sistem perdagangan ini disebut sebagai kula, bukan kulo ya, kula. Sistem kula memiliki hubungan yang berkaitan dengan semua lingkungan alam, sehingga seluruh aktivitas masyarakat Trobriand adalah sistem sosial yang berintegrasi secara sosial. Jadi ya selain kula itu berkaitan dengan lingkungan alam, juga berkaitan berbagai macam unsur kebudayaan dan masyarakat penduduknya. Ya seperti ciri fisik, lingkungan, keindahan laut, aneka warna flora, pola pemukiman, komunitas serta kebun-kebunnya, arti lingkungan alam. Jadi sistem kula ini tidak hanya sekedar perdagangan, dia punya dia punya sebuah relasi dengan ciri fisik lingkungan alam. Ketika diperdagangkan searah jarum jam misalkan, itu menunjukkan orang itu harus bergerak ke tempat lain. Kesepakatan untuk bergerak ke tempat lain ini akhirnya orang yang paling cara gampangnya bisa melihat kondisi masyarakat di pulau lain misalkan, bisa melakukan interaksi dengan orang lain, bisa melihat dan bisa tergambarkan sebuah pola pemukiman tertentu. Bagaimana sistem kula ini juga bisa akhirnya membentuk sebuah sistem tentang bagaimana ada sistem kekerabatan yang setiap orangnya dalam sebuah sistem kekerabatan memiliki peran masing-masing. Ada bagaimana selain itu ada juga kemudian bagaimana seseorang pimpinan atau pimpinan desa itu membuat sebuah sistem untuk menjaga ketertibannya misalkan. Ada lagi sistem kepemilikan perahu, karena tidak setiap orang punya perahu di orang Trobriand. Ada bagaimana seorang pemilik perahu itu membuat sebuah sistem kerja, bagaimana tenaga kerjanya dikerahkan, terus bagaimana teknik pembuatan perahu itu dimunculkan. Ada juga tentang ilmu gaib yang berkaitan dengan pembuatan dan pelayaran kula itu misalkan. Jadi banyak hal dan lain-lain otomatis dan lain-lain, sehingga sistem kula ini tidak hanya sekedar sistem perdagangan,
melainkan tadi yang saya sebutkan, ada bagaimana sistem pembinaan desa, ada bagaimana kekerabatannya, bagaimana mereka membuat sistem kerja, bagaimana mereka membuat perahu bercandi yang digunakan ini, dan seterusnya. Akhirnya sistem Kula ini disebut oleh Malinowski sebagai sistem sosial yang berintegrasi secara fungsional. Maksud berintegrasi secara fungsionalnya adalah disatukan atau bersatu atau saling berhubungan secara fungsinya, memiliki kesatuan secara fungsinya. Bagaimana perahu berfungsi untuk menjelajah ke atau berkunjung ke tempat lain, bagaimana sistem kerja yang dibuat oleh pemilik perahu misalkan, bagaimana perahu itu berjalan, kapan, mulai pagi kah atau pulang sore kah, terus bagaimana kepemimpinan sebuah daerah atau desa itu bisa melaksanakan keteraturan, bagaimana menjaga alam, bagaimana melihat atau memanfaatkan aneka warna floranya, dan seterusnya gitu ya. Semua gambaran yang dijelaskan oleh Malinowski ini, ketika kita baca bukunya itu seolah saking detailnya ya, saking bagaimana detailnya digambarkan ya, karena etnografi itu syaratnya harus detail. Ketika kita baca bukunya itu tampak ya seolah-olah bahwa gambaran itu ada di depan mata kita. Ada penggambaran yang begitu detail bagaimana Malinowski menjelaskan berangkat dari Kula, berangkat dari sistem perdagangan pengembalian yang memiliki satu barang yang dianggap memiliki nilai harga yang lebih tinggi yang lain, yaitu sulfa dan muali. Berangkat dari itu, orang akan bisa membaca dan melihat, oh ternyata betapa lengkap dan detail dan jelas lah apa yang digambarkan oleh Malinowski yang dihasilkan dari penelitiannya di sana. Oke. Nah, syarat detail, syarat Malinowski bisa menuliskan sebuah hasil penelitian yang sangat detail tersebut itu dituliskan atau Malinowski merumuskan beberapa syarat agar kita bisa menuliskan etnografi yang berkualitas. Ya, meskipun nggak sebagus Malinowski, minimal kita bisa menceritakan sebuah gambaran masyarakat dan kebudayaan itu detail atau bahkan sangat detail. Yang pertama adalah menguasai bahasa lokal. Syarat yang pertama ini bisa dikatakan sebagai syarat mutlak, karena dengan kita menguasai atau paham terhadap bahasa lokal, kita bisa dengan kemampuan itu kita bisa memahami, kita bisa tahu secara persis apa yang dimaksud, apa yang diharapkan, apa yang dijelaskan oleh orang-orang saat kita melakukan penelitian. Jadi ketika misalkan kita sebagai orang Jawa melakukan penelitian di Dayak, minimal kita tahu tentang bahasa Dayak, ya meskipun nggak semua, ya lebih baik semua sih, tapi minimal kita tahu bahasa keseharian orang Dayak. Agar apa? Agar yang pertama, kalau kita tahu bahasa mereka, kita akan dianggap bagian daripada mereka. Kita dianggap sebagai orang Dayak, otomatis orang Dayak itu akan bercerita dengan enak dengan kita saat melakukan penelitian. Yang kedua, karena tidak semua bahasa lokal atau bahasa daerah itu bisa ditranslate, bisa diterjemahkan ke bahasa yang lebih global, misalkan bahasa Indonesia. Misal, kalau dalam Jawa itu kunduran truk kan nggak bisa dibahasa Indonesia kan ya, maksud terbelakangannya truk atau kebelakangan truk kan susah itu ya. Jadi ada banyak lokal konsep yang itu susah untuk diartikan ke dalam bahasa yang lebih global. Maka dalam etnografi itu lebih baik atau ya bisa dikatakan menjadi syarat
menggunakan bahasa lokal tempat di mana kita melakukan penelitian. Itu. Jadi syarat yang pertama adalah sebagai peneliti itu bisa menguasai bahasa lokal setempat. Agar apa tadi? Agar kita bisa memahami dengan betul apa yang dimaksud oleh mereka. Yang alasan berikutnya, tidak semua masyarakat lokal atau orang lokal itu paham terhadap bahasa nasional misalkan, apalagi bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti yang menyesuaikan, bukan mereka yang menyesuaikan kita. Tuh. Syarat yang kedua adalah mengumpulkan data yang sebanyak mungkin. Jadi dalam antropologi, khususnya dalam etnografi, itu seorang peneliti harus mau menerima segala informasi. Jangan ketika ada informasi yang tidak kita harapkan, kita tidak mau mendengar atau tidak mau menerima. Itu salah. Di apapun yang diceritakan oleh informan, apapun yang diberikan informasinya dari informan kepada kita, itu kita harus mau menerimanya. Dan data-data yang kita kumpulkan yang meskipun itu banyaknya, itu meskipun tidak sesuai dengan masalah yang kita ingin pecahkan atau fokus penelitian yang ingin kita cari, itu bisa nanti pun berguna. Kalau seandainya pun tidak berguna untuk penelitian kita, kita bisa menggunakan data itu ke fokus penelitian yang lain. Jadi bisa menjadi nilai tambah, gitu ya. Yang ketiga, syaratnya adalah kita punya buku catatan harian, yang itu bisa digunakan untuk evaluasi sifatnya berkala setiap hari. Kalau kita biasanya menyebutnya sebagai buku monyet, biasanya yang digunakan adalah buku kecil, ya notebook seperti itu, yang bisa masuk ke saku kantong celana atau baju atau jaket, biar lebih praktis. Itu sebagai pendukung selain recorder. Biasanya nanti tiap hari atau setiap malam ketika kita pulang ke tempat tinggal atau base camp di tempat penelitian, itu kita akan baca, kita akan cermati, kita akan pelajari, baru kemudian kita menemukan pertanyaan-pertanyaan seterusnya, atau maksudnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan setelah kita membaca data sementara tadi di buku harian. Kita bisa tanyakan hari berikutnya, kita bisa cari analisanya, kita bisa menghubungkan dengan fakta fenomena yang lain. Kemudian syarat yang keempat adalah bahwa penulisan etnografi itu membutuhkan keterampilan penelitian analitikal. Jadi ada latar belakang dan fungsi dari adat tingkah laku manusia. Bahwa ketika kita mendengarkan, ketika kita mendapatkan sebuah data atau informasi tertentu, saya ambil contoh misalkan konflik sosial, sambil kita mendengarkan informan bercerita atau memberikan informasi, kita bisa berpikir saat itu juga. Kita bisa merumuskan, kita bisa membuat sebuah relasi, kita bisa membuat sebuah formula untuk, di balik itu semua ada sesuatu. Saat itu juga bisa kita tanyakan, atau kita bisa tanyakan di lain waktu, atau bisa ditanyakan dengan informan lain, dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi di situ ada kemampuan ada kemampuan penelitian analitikal yang berada di dalam pikiran seorang peneliti saat mendengarkan sebuah data atau mendapatkan sebuah data dari informan. Syarat yang kelima atau yang terakhir itu adalah mengumpulkan data kuantitatif. Kalau tadi yang 4 di atas itu adalah datanya bersifat lebih banyak kualitatif, dalam etnografi juga dibutuhkan data kuantitatif untuk mendukung data-data yang didapatkan dari informan yang sifatnya kualitatif. Yang kuantitatif ini yang biasanya ditemukan misalkan data jumlah penduduk dalam satu desa, terus nanti dibagi sesuai jenis kelamin, sesuai umur, sesuai mata pencaharian, angka kelahiran, angka kematian, dan seterusnya. Itu data-data dasar yang bisa memperjelas bagaimana gambaran sebuah masyarakat. Itu ya.
Itu tadi Malinowski menjelaskan bagaimana konsep kula atau konsep sistem perdagangan di Trobriand, dan bagaimana Malinowski itu akhirnya merumuskan beberapa syarat dalam menuliskan etnografi untuk mendapatkan data yang sangat lengkap yang seperti di hasil penelitian orang-orang Trobriand. Nah, Malinowski masih dalam pembahasan di masyarakat Trobriand. Dia juga merumuskan atau menemukan sebuah tindakan-tindakan kebudayaan orang Trobriand itu dalam sebuah konsep tentang fungsi sosial. Fungsi sosial tentang apa? Fungsi sosial tentang adat, tingkah laku, dan peranata sosial. Dalam hal ini, Malinowski membedakan menjadi 3 abstraksi atau 3 tingkatan perbedaan dari fungsi sosial. Jadi setelah Malinowski melihat kebiasaan orang Trobriand, itu kebiasaan-kebiasaan yang dia teliti itu dirumuskan atau dibedakan menjadi 3 tingkatan fungsi sosial. Yang tingkatan abstraksi pertama itu adalah pengaruh atau efeknya terhadap adat istiadat. Jadi ketika misalkan kula tadi, sistem kula yang ada di Trobriand itu juga berfungsi sebagai pengaruh terhadap adat, atau tingkah laku, bisa juga peranata sosial. Jadi dari sistem perdagangan misalkan yang saya jelaskan di awal, itu kan ada hubungannya dengan fauna lingkungan atau flora, atau bisa hubungan dengan politik, bisa dihubungkan dengan kekerabatan. Itu akan memiliki hubungan, akan memiliki pengaruh, atau akan memiliki efek terhadap adat, fungsi-fungsi terhadap perdagangan, fungsi-fungsi dari penjualan, fungsi dari perjalanan ke pulau lain, itu punya pengaruh atau efek terhadap tingkah laku manusia. Ya, karena kalau misalkan ada sistem kula yang setiap hari dijalankan, otomatis itu menjadi rutinitas tingkah laku. Itu yang paling gampang. Kemudian tingkatan abstraksi yang kedua dari fungsi sosial itu adalah selain punya efek terhadap tingkah laku atau adat di fungsi yang pertama, di yang kedua ini punya efek atau pengaruh terhadap kebutuhan suatu adat atau peranata lain. Jadi untuk melaksanakan sebuah tingkah laku, untuk melakukan sebuah aktivitas, itu ada kebutuhan. Jadi keseharian masyarakat Trobriand itu akan punya relasi, akan punya hubungan, pengaruh atau efek terhadap kebutuhan. Otomatis kalau itu perdagangan akan menyangkut terhadap kebutuhan. Yang ketiga adalah efek terhadap kebutuhan untuk berlangsungnya integrasi. Jadi tidak hanya berhenti pada kebutuhan, tapi kebutuhan yang tadi berhubungan dengan segala hal di sistem sosial orang Trobriand itu juga akan mengintegrasikan seluruh sistem yang ada. Sistem kekerabatan, sistem kepemimpinan, sistem politik, sistem perdagangan, sistem lingkungan, dan sistem-sistem yang lainnya itu akan menjadi sebuah integrasi sosial yang cukup kuat. Oke. Selain tentang sistem perdagangan yang tadi bisa menjelaskan seluruh sistem sosial yang ada di sebuah etnis atau sebuah masyarakat, Malinowski juga menjelaskan tentang bagaimana hukum berlaku dalam sebuah kultur, bagaimana azas dari aktivitas hukum. Ada 3 konsep, 3 fokus ketika Malinowski menjelaskan tentang aktivitas pengendalian sosial atau disebut sebagai hukum. Hukum digunakan sebagai pengendalian sosial.
Yang pertama adalah dalam masyarakat modern, tata tertib masyarakat dijaga oleh sistem pengendalian sosial yang sifatnya memaksa, yaitu hukum. Jadi masyarakat modern, kata si Malinowski, itu punya sistem pengendalian sosial yang sifatnya ketat, memberikan sanksi kepada pelanggarnya, memberikan sebuah aturan yang formal. Ada lembaga yang berperan untuk memberikan peradilan, memberikan sebuah hukuman misalkan. Itu ada dalam sebuah sistem hukum. Malinowski menjelaskan itu. Yang hukum tadi sebagian besar dikendalikan atau dijalankan oleh sistem alat-alat kekuasaan. Ya kalau di sini misalkan ada polisi, ada pengadilan, ada jaksa. Oke ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tentang asas hukum tadi, Malinowski melihat juga di masyarakat primitif, maksudnya masyarakat tradisional, yaitu tidak memiliki alat kekuasaan hukum. Jadi seringnya masyarakat tradisional, masyarakat primitif itu tidak memiliki sistem hukum yang ada atau seperti di masyarakat yang modern. Jadi ada perbedaan dalam sistem penerapan pengendalian sosial. Lalu di bagian ketiga, Malinowski mempertanyakan, kalau begitu berarti masyarakat primitif tidak ada hukum. Tentu jawabannya tidak selalu. Di bagian terakhir, Malinowski menjelaskan bahwa mereka tidak punya hukum secara formal, tetapi orang-orang primitif, orang-orang masyarakat tradisional, itu mereka punya naluri untuk taat pada norma dan adat. Jadi meskipun tidak ada hukum yang formal, tapi kata Malinowski ada sebuah norma, ada sebuah nilai yang selalu ditaati, yang sifatnya juga cenderung mengikat kepada masyarakat tradisional, termasuk hukum adat. Oke. Nah, selain norma dan nilai tadi, ternyata ada hal yang mengikat lagi dalam masyarakat Trobriand, yaitu barter atau sistem perdagangan dengan sistem tukar-menukar. Itu juga bisa menjadi daya pengikat dan daya gerak masyarakat Trobriand. Jadi karena ada sistem itu, karena gini, ketika seseorang membutuhkan benda lain, barang lain, misalkan dia hanya punya sayuran, dia juga membutuhkan hasil laut gitu ya. Maka dia harus melakukan penukaran kepada orang-orang yang memiliki hasil laut, gitu kan. Nah, itu otomatis akan mengikat karena kebutuhan terhadap sesuatu. Setelah mengikat, otomatis akan menyebabkan gerak sosial, akan menyebabkan gerak individu untuk mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan. Nah, fungsionalismenya Malinowski juga menjelaskan bahwa sistem itu menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas, yaitu dasar mengaktifkan kehidupan masyarakat. Apa isinya adalah prinsip timbal balik, resiproritas namanya. Sistem sosial yang sudah terbentuk dalam sebuah masyarakat, ya, itu ada hubungan. Kalau kita ingat interaksi ya, ada hubungan timbal balik dalam interaksi sosial. Ada sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena tindakan orang lain kepada dirinya. Ada ketika itu terjadi, kata Malinowski, bisa menjadi dasar untuk mengaktifkan kehidupan. Jadi resiprositas ini adalah pemberian ulang kepada orang lain
karena orang lain tersebut sudah memberikan kepada dirinya. Resiprositas itu ya misalkan dulu dia ketika nyumbang ke saya, ketika saya ada hajatan dia nyumbang 100.000, maka ketika saya mau ke tempat hajatan dia, saya harus mengembalikan 100.000, gitu ya. Atau misalkan ketika ada seseorang yang memberikan bantuan kepada seseorang yang lain, maka suatu saat orang lain itu akan memberikan bantuan kepada dirinya. Atau yang lebih kita lihat dalam gotong royong lah dalam masyarakat desa. Itu selain tentang, jadi ini Malinowski ini sangat lengkap. Selain dia melihat sistem perdagangan, sistem sosial, kula, terus tadi ada sistem lain yang terpengaruh dari sistem perdagangan, dia juga melihat dari masyarakat Trobriand ini adalah tentang mitos. Karena dia juga seorang psikolog, dia merumuskan tentang myth in primitive psychology. Si Malinowski mengobservasi mitologi pada masyarakat Trobriand. Masyarakat Trobriand juga punya mitos-mitos seperti orang Jawa gitu ya. Misal nggak boleh, kalau di orang Jawa nggak boleh duduk di pintu, nggak boleh keluar saat waktu maghrib, dan sebagainya, dan tidak boleh duduk di meja dan seterusnya. Nah, kalau masyarakat Trobriand itu punya himpunan-himpunan, ada kumpulan-kumpulan dongeng juga, kumpulan dongeng-dongeng yang dianggap suci disebut sebagai liliu. Nah, dongeng-dongeng suci ini meskipun berbentuk dongeng, dianggap nyata dan tak terikat tempat dan waktu, dianggap nyata, tuh ya. Itu tentang mitologi orang Trobriand. Kemudian tentang sex and repression. Jadi selain tentang mitologi, Malinowski juga melihat tentang seksualitas. Dia tidak sepakat dengan pendapatnya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu salah satu bukunya adalah Theory of Sexualitas. Teorinya tentang, salah satunya ya yang cukup terkenal adalah Oedipus Complex. Dalam Oedipus Complex itu kata si Freud, ketika anaknya laki-laki dia akan cemburu kepada ayahnya, tidak suka kepada ayahnya. Anak laki-laki itu cenderung dekat kepada ibu, cinta kepada ibu. Jadi ada sosok ketika si anak laki-laki ini disayang oleh seorang ibu, dan si anak ini melihat ada sosok pria lain yang dianggap minta perhatian atau meminta kasih sayang kepada ibunya, itu si anak laki-laki cemburu. Nah, cemburu dengan siapa? Sosok itu adalah ayahnya, bapaknya. Itu yang disebut sebagai Oedipus Complex. Oke. Nah, kata si Malinowski, Oedipus Complex itu tidak bisa digeneralisasi. Oedipus Complex itu adalah akibat lingkungan keluarga di Jerman, karena Freud melakukan penelitian di Jerman, khususnya di rumah sakit jiwa. Oke. Oedipus Complex itu didapatkan di Jerman karena ayah dilihat sebagai sosok pelindung, tetapi otoriter. Jadi meskipun ayah itu sebagai sosok seorang pelindung, dianggap sebagai sosok yang otoriter. Nah, dalam masyarakat Trobriand ini ditemukan oleh Malinowski, sosok ayah tidak seperti itu, tidak berbeda. Jadi anak atau jiwa anak tidak terganggu oleh itu. Nah, akhirnya Malinowski menyimpulkan Oedipus Complex tidak tergantung pada lingkungan. Tidak semuanya seperti itu. Oke. Selain tentang mitos, tentang seksualitas, Malinowski juga melihat tentang learning theory, tentang proses pembelajaran. Bahwa masyarakat di Trobriand itu dasar proses belajar itu adalah pengulangan dari reaksi-reaksi organisme terhadap gejala di luar dirinya. Jadi
belajar yang dipahami oleh Malinowski dari orang tua Brian itu tidak harus ke sekolah gitu ya. Ada proses-proses pengulangan dari reaksi atau efek yang dia lihat di gejala di luar dirinya. Jadi ketika melihat ada beberapa peristiwa yang berulang, ya salah satunya misalkan ada rutinitas, itu dilihat oleh seorang Malinowski merupakan proses belajar. Jadi ketika ada bagaimana proses tanaman itu bertumbuh, berkembang, berbuah, itu adalah tahap yang bisa menjadikan seseorang belajar terhadap sesuatu. Jadi tentang learning theory, akhirnya Malinowski mengatakan segala aktivitas budaya itu bermaksud untuk memuaskan kebutuhan naluri manusia. Jadi tentang kesenian, tentang mata pencaharian, itu kan budaya tentang religi dan sebagainya, itu adalah bertujuan untuk memuaskan kebutuhan naluri manusia yang saling berhubungan. Naluri manusia tentang keindahan itu akhirnya membutuhkan kesenian. Naluri manusia tentang rohani itu membutuhkan religi. Naluri tentang rasa, taste, akhirnya membutuhkan makan. Naluri tentang alam, keindahan alam misalkan, membutuhkan akhirnya wisata dan seterusnya. Itu adalah aktivitas-aktivitas kultural yang dilakukan oleh manusia. Begitu. Udah ya, nggak usah terlalu panjang. Besok kita lanjutkan lagi di teori strukturalisme. Sebelum Levi-Strauss, kita akan menjelaskan tentang teori strukturalisme Radcliffe-Brown. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.